Selamat malam Miss Santi dan teman-teman. Kali ini saya akan melakukan interview dengan seseorang tentang investasi. Beliau adalah seorang pegiat investasi dan beliau ini pernah memenangkan kompetisi National Chart Investment Club tahun 2022 dengan valuasi saham OCBC. Nah, kali ini kita bersama dengan Michael. Terima kasih Michael udah sedia waktunya untuk interview. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang investasi. Karena investasi itu merupakan instrumen penting ya untuk kita dan terpapar kita juga dengan investasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama aku mau nanya tentang Michael ini sebenarnya investasinya itu gimana? Apa instrumen investasi Michael? Apa lebih langsung atau tidak langsung? Maksudnya langsung tidak langsung tuh maksudnya ya mungkin tidak langsung ya, karena kita nggak buat company sendiri, tapi kita membeli saham stocks dari perusahaan lain dan instrumen investasi lain gitu. Jadi ya tidak langsung. Jadi merupakan investasi tidak langsung ya kok. Dan menurut Ko Michael nih, apa sih tujuan kita untuk berinvestasi? Yang dalam hal ini investasi tidak langsung ya. Tujuan berinvestasi itu sebenarnya adalah kalau secara teknikal ya, tujuan dari investasi itu sebenarnya bagaimana kita itu menyaingi nilai inflasi. Jadi nilai inflasi itulah yang membuat nilai real dari uang kita itu bisa berkurang. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga komoditas. Dan kenaikan harga komoditas misalnya year on year berapa persen per tahun, itu kita gunakan, kita saingi dengan instrumen investasi. Nah, return yang kita dapatkan dari investasi ini yang diharapkan itu lebih besar daripada jumlah inflasi yang ada di negara kita. Jadi misalnya kalau inflasi itu rate-nya di 5%, maka kita tujuan berinvestasi itu menyaingi inflasi itu. Bisa misalnya kalau inflasinya 5%, kita harapkan nilai investasi kita itu bisa mengembalikan atau nilai returnnya ke kita itu 6% dari total investasi kita. Begitu. Jadi tujuan berinvestasi itu adalah untuk kita mengamankan dana keuangan kita dengan melawan inflasi. Jadi percuma orang berinvestasi tapi tidak tahu bagaimana cara berinvestasi, tapi nilai rate-nya lebih kecil daripada tingkat inflasi. Karena tujuan dari investasi untuk menyaingi nilai inflasi. Gitu. Nah, dalam implementasinya juga gimana nih Koko bisa menilai ini investasi yang baik dan tidak baik gitu? Menilai investasi baik tidak baik. Sekarang kita menilai investasi baik tidak baiknya ini secara apa dulu? Investasi itu ada dua hal ya. Ada kita menganalisanya baik tidak baiknya ini berdasarkan analisanya dulu. Dia analisanya fundamental atau teknikal. Saya tidak bermain di analisa teknikal. Jadi saya tidak berinvestasi pada jangka waktu yang pendek, tapi lebih panjang. Jadi kalau baik tidak baiknya itu saya akan memberikan penilaian berdasarkan nilai fundamental suatu perusahaan itu. Dengan cara melakukan valuasi. Seberapa layak perusahaan ini dibeli dengan membeli sahamnya perusahaan itu. Kalau misalnya mereka melalui stocks, melalui saham yang ada di bursa. Atau juga dengan instrumen-instrumen yang lain. Nah, baik atau tidaknya itu adalah kalau saya itu melihat seberapa sanggup nilai equity atau nilai modal dia secara pure valuasinya itu bisa dibagikan kepada shareholders-nya tanpa menimbulkan kerugian. Jadi misalnya kita membeli harga saham itu 700 ya. Nah, apakah equity saham ini dalam keadaan yang paling terpuruk ketika katakanlah dia collapse atau dia bangkrut begitu. Nah, apakah nilai modal yang sisa setelah dikurangi utang-utangnya, setelah dikurangi semuanya itu kan dia punya sisa pure aset yang dia punya. Nah, ketika aset ini dijual, apakah dia itu ketika dibagikan dengan seluruh jumlah saham, apakah dia sama dengan harga ketika saya membeli? Kalau itu sama, itu saya akan beli. Misalnya saya beli harga 700 dan ketika saya valuasi per harga saham, perusahaan ini valuasinya 700 atau 750 per lembar saham. Maka saya akan beli itu. Kenapa? Saya ngambil skenario terburuknya. Karena tadi saya katakan, saya nggak terpengaruh dengan teknikal.
yang baca chart harian, daily gitu enggak. Tapi saya lihat valuasi sahamnya, misalnya ada proyeksi, tapi ada juga yang berdasarkan nilai historik perusahaannya. Kalau nilai real dari si harga sahamnya ini misalnya 700 dalam tahun ini, 700 perak per harga saham. Ketika kita buat skenario dia bangkrut, dia bayar utang semua dulu menurut laporan keuangannya, dia bayar hutangnya, dia bayar semua liability-nya dan macam-macam, yang sisa hanya modal dong. Iya. Nah, berapa sisa yang modal ketika dibagi ke jumlah saham yang beredar, misalnya ketika dibagi hanya 700. Sedangkan saya beli sahamnya di harga 700, saya akan beli itu. Karena di skenario terburuk perusahaan itu, dia masih tetap bisa mengembalikan uang yang pernah saya keluarkan. Jadi itu paling worst skenario-nya Iya. udah diantisipasi ya. Iya, Itulah bagaimana Koko menilai. Jadi nggak terpengaruh sama chartnya. Iya, suatu investasi. Oke, baik. Nah, apa sih kok yang perlu kita perhatikan dalam investasi selain tadi ada technical, fundamental? Kan ada nih yang dari teknik psikologisnya gimana itu. Apakah itu juga kita perlu perhatikan, dan adakah peraturan misalnya kalau ini bukan uang panas, bukan uang dingin tuh kita nggak boleh masuk atau gimana? Dengan income kita juga. Faktor yang perlu diperhatikan adalah investasi secara internal dan di luar daripada kita. Karena gimana pun kan pasar, misalnya kita katakanlah saham yang sudah melantai di bursa, itu bagaimanapun dipengaruhi oleh hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Misalnya regulasi, sentimen publik itu selalu berpengaruh kepada harga pasar. Sekalipun itu seringkali nggak bertahan lama. Misalnya ada sentimen buruk perbankan ini, dia turun, tapi naik akan kembali lagi mengikuti nilai realnya. Makanya tadi saya katakan di awal, ngevaluasi saham menurut nilai real dari perusahaan itu per lembarnya dia gitu loh, equity-nya. Nah, bagaimana kalau dari pihak kita sendiri, bagaimana bisa berinvestasi? Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah uang yang digunakan dalam investasi itu bukan uang darurat, tapi uang yang memang benar-benar menganggur. Seperti kamu mendepositokan uang di bank. Orang mendepositokan duitnya di bank dalam produk deposito di perbankan, itu sebenarnya cara investasi, cuma produknya berbeda. Kalau saham itu kan produk yang berbeda dengan deposito yang adalah produk perbankan. Betul. Itu beda produk lah gitu. Tapi bagaimana caranya? Jangan pernah menggunakan uang panas. Kamu harus menggunakan uang yang benar-benar menganggur nih. Uang yang benar-benar nggak ada gangguannya. Jadi uang ini bekerja bagi kamu menurut prinsip time value of money. Jadi uang itu semakin lama waktunya, makanya bunga di perbankan itu berdasarkan nilai waktunya uang. Nah, tapi kan nilai persenan bunga dari deposito itu kerap kali lebih besar di saham. Oleh karena itu, ketika kita berinvestasi, kita harus menggunakan uang dingin, tapi dengan harapan returnnya lebih besar daripada produk deposito. Begitu. Nah, jadi cara berinvestasi dari diri kita sendiri adalah kita harus menggunakan uang yang benar-benar nganggur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nggak ngerti keuangan, jangan coba-coba investasi. Kalau kamu nggak mengerti bagaimana keuangan bekerja, kalau kamu nggak mengerti bagaimana membaca laporan keuangan, kamu jangan coba berinvestasi. Kecuali kamu hanya coba-coba untuk teknikal gitu. Aku nggak tahu masalah begituan. Cuma kalau kamu mau berinvestasi jangka panjang untuk mungkin saving ya, untuk menabung dan lain-lain, kamu harus memahami bagaimana cara membaca laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan itu terlihat kesehatan perusahaan itu seperti apa, layak investasi atau tidak. Gitu. Jadi dari diri sendiri, selain berinvestasi uang, kamu harus berinvestasi kepada otakmu dulu, kepada pikiran, investasi leher ke atas. Jadi kamu ngerti dulu keuangan, dengan mengerti keuangan, kamu tahu nih pilah mana uang yang harus aku investasikan, berapa banyak kebutuhanku dan lain sebagainya. Itu dari diri kita sendiri. Nah, dari faktor luar, kamu harus bisa memperhatikan stigma publik tentang perusahaan ini. Ada perusahaan yang fundamentally bagus, tapi juga karena sentimennya buruk, harga sahamnya stagnan. Nggak ada naik, nggak ada turun, begitu. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin baru melantai di bursa atau baru IPO, initial public offering. Nah, ketika dia baru IPO, mungkin
Langsung, euforianya ya. tinggi, dia langsung naik, padahal tidak sesuai dengan nilai realnya, Ya, begitu. betul. Nah, kamu harus hati-hati di situ. Oke. Makanya sekarang daftar orang terkaya di Indonesia kan udah bergeser. Ya. Karena apa? Harga sahamnya udah merosot. Ada yang kehilangan 500 triliun, ada yang kehilangan 300 triliun. Ya itu karena sejatinya harus dia kembali ke normalnya, tidak mengikuti euforia pasar. Gitu. Jadi kamu harus bisa baca laporan keuangan, melek investasi, bisa baca laporan keuangan, dan bisa memprediksi pasar ini bekerjanya seperti apa. Nah itu harus dibarengi dengan ilmu ekonomi yang baik. Pelajari hal yang dasar, misalnya deh permintaan penawaran. Kalau misalnya Indonesia regulasi ya, Indonesia sedang program MBG misalnya. Nah dengan adanya MBG kan berarti F&B atau pangan, perusahaan komoditi itu akan naik. Betul. Permintaan kepada minyak goreng lah akan naik. Nah kamu harus bisa melihat kesempatan perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, yang bekerja atau kerjasama dengan pemerintah, itu biasanya harga sahamnya akan naik. Itu kesempatan atau momentum bagi kamu untuk menentukan jual atau beli. Begitu. Itu juga ilmu ekonomi ya yang perlu kita pelajari ya. Gitu. Nah, jadi memahami regulasi pemerintah itu penting. Karena kamu melihat perusahaan di bidang apa yang sedang saat ini dielu-elukan atau sedang dipakai atau sedang tren lah begitu. Untuk kamu bisa berinvestasi. Tapi kembali lagi tergantung tujuan investasi kamu apa, jangka pendek atau jangka panjang. Untuk jangka pendek mungkin itu bisa, untuk jangka panjang juga bisa berlaku. Tergantung regulasinya berlaku jangka pendek atau jangka panjang, yang melibatkan emiten atau perusahaan-perusahaan yang ada di bursa itu. Gitu. Terima kasih Ko atas kesediaannya udah bisa dan berkesempatan memaparkan dan memberikan pengetahuannya tentang investasi. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Ko Michael bahwa tujuan investasi adalah untuk menekan dan melawan inflasi. Juga bagaimana sih cara kita berinvestasi adalah dengan kita bermain secara fundamental dan juga kita bermain secara long term. Serta juga dibahas juga psikologisnya, bagaimana kita harus menggunakan uang dingin dan bukan uang panas, dan prinsip-prinsip investasi pada umumnya. Nah, saya harap ini berguna dan dipergunakan dengan semestinya, yaitu di dalam ruang akademik. Sekian dari saya, terima kasih.